Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada sore hari ini menjelang maghrib adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang istiqomah. Di antaranya adalah dalam surah Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Surah Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Ketiga ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang istiqomah dan balasan bagi mereka, baik di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, niscaya turun kepada mereka para malaikat
seraya mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan, dan kalian memperoleh apa yang kalian minta. Hidangan bagi kalian dari Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3 ayat ini berbicara tentang orang-orang yang istiqomah dan balasan bagi mereka, bagi orang-orang yang istiqomah. Surat Fussilat ayat ke-30. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan, yang dimaksud dengan orang-orang yang istiqamah dalam ayat ini adalah akhlasu al-amala lillahi, yaitu mereka adalah yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan amal perbuatan mereka karena Allah, beramal karena Allah semata. Wa amilu bi ta'atillahi ta'ala ala ma syara'a Allahu lahum, dan mereka beramal dengan mentaati Allah Ta'ala sesuai apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Dalam keterangan Ibnu Katsir ini mengandung 2 syarat diterimanya amal. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi beramal itu ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan syariat Allah dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang istiqamah menurut keterangan Ibnu Katsir adalah orang-orang yang memurnikan amal perbuatannya karena Allah dan beramal mentaati Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Nimran, beliau mengatakan, qara'tu 'inda Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu hadhil ayah. Saya membaca ayat ini di sisi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Qala, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengatakan, orang-orang yang istiqamah dalam ayat ini adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, senantiasa dan selalu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menjadikan sesuatu apapun, seorang pun sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan satu-satunya Allah zat yang disembah, yang diibadahi. Kemudian diriwayatkan dari Al-Aswad ibnu Hilal rahimahullah, beliau mengatakan, qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma taquluna fi hadhil ayah.
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Qala, maka mereka mengatakan orang-orang yang istiqomah dalam ayat ini adalah min dzambin. Istiqomah dari dosa, meninggalkan dosa. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq meneruskan jawaban mereka. Beliau mengatakan, laqad hamaltumuhu ala ghairil mahmal. Sungguh kalian telah membawa ayat ini, meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Kemudian beliau mengatakan orang-orang yang istiqomah dalam ayat ini adalah falam yaltafitu ila ilahin ghairih, yaitu orang-orang yang tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah. Mereka yang meyakini Allah itu adalah Tuhan mereka, sesembahan yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin illa huwa. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan cara yang benar, dengan cara yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah, beliau mengatakan, su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ayyu ayatin fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala arkhasu. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, ayat apakah di dalam Al-Quran Kitabullah tabaraka wa ta'ala arkhas, yang paling ringan, yang paling murah? Qala, beliau mengatakan, qauluhu ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, yaitu ayat sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, yaitu ala syahadati alla ilaha illallah, di atas syahadat, di atas persaksian tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan cara yang hak, dengan cara yang benar kecuali Allah semata. Imam Az-Zuhri rahimahullah meriwayatkan, tala Umaru radhiyallahu anhu hadhil ayah alal minbar. Sahabat Umar radhiyallahu anhu membaca ayat ini di atas minbar. Kemudian beliau mengatakan, istaqamu wallahi bi ta'atihi. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah demi Allah dengan mentaatinya, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Talha rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang yang istiqamah dalam ayat ini, qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, yaitu ala adai faraidihi, istiqamah dalam menunaikan faridah, kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban-kewajiban tersebut, faridah tersebut terdapat dalam rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat 5 waktu sehari semalam.
wa iqamis salati wa ita'iz zakati, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Qala Qatadah, beliau mengatakan, wa kana al-Hasan yaqul, Hasan dahulu mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, farzuqna al-istiqamah, maka berikanlah kami istiqamah. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami, maka anugerahkanlah kami al-istiqamah. Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah rahimahullah, thumma istaqamu, orang-orang yang istiqamah dalam ayat ini adalah akhlasu lahu ad-dina wal amal, yaitu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus dalam beragama dan beramal soleh, memurnikan agamanya dan amal perbuatannya karena Allah semata. Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan dari Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Katakanlah untukku dalam Islam sebuah ucapan, sebuah perkataan di mana saya tidak akan menanyakan seorang pun tentangnya setelahmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul, katakanlah, amantu billahi tsumastaqim. Amantu billahi tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menerangkan ayat ini. Beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Qala Atha an Ibni Abbas, berkata Imam Atha dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nazalat hadhil ayatu fi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dalam asbabun nuzul, yaitu ayat ini turun pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, berkenaan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa dzalika annal musyrikin, dan hal itu tatkala orang-orang musyrikin qalu, mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi ikrar, orang-orang musyrikin pun mengakui dengan lisan mereka, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Wal malaikatu banatuhu. Keyakinan orang-orang musyrikin, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, wal malaikatu banatuhu. Malaikat itu adalah anak
perempuannya Allah. Wa haula'i syufa'auna indallah, dan mereka para malaikat itu adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini keyakinan kaum musyrikin. Falam yastaqimu, akan tetapi mereka tidak berada di jalan yang lurus, tidak istiqomah, tidak berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Wa qala Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakrin mengatakan, Rabbunallahu wahdahu la syarika lahu, Tuhan kami adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu fastaqama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq dia istiqomah, dia berada di jalan yang lurus. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menerangkan tafsir ayat ini. Orang-orang yang istiqamah adalah qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Utsman radhiyallahu anhu, summa akhlasul amala lillahi, orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang memurnikan amal perbuatannya, ikhlas karena Allah semata. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Ali radhiyallahu anhu, ay thumma addu al-fara'idha, thumma addu al-fara'idha, orang-orang istiqamah adalah yang menunaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah. Kemudian keterangan para tabi'in tentang siapakah mereka orang-orang yang istiqomah tersebut. Qala Ibnu Zaid wa Qatadah, berkata Ibnu Zaid dan Qatadah, istaqamu ala ta'ati lillahi, yaitu mereka adalah orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Berkata Al-Hasan rahimahullah, istaqamu ala amrillahi fa'amilu bi ta'atihi wajtanabu ma'siyatahu, yaitu mereka yang istiqomah di atas perintah Allah, senantiasa mengerjakan perintah Allah, dan mereka beramal dengan mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Berkata Imam Mujahid dan Ikrimah, istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah hatta matu, yaitu mereka istiqamah di atas syahadat, persaksian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hingga mereka meninggal dunia, hingga mereka dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, orang-orang yang istiqamah adalah amilu ala wifaqi ma qalu, mereka beramal sejalan dengan apa yang mereka ucapkan, perbuatan mereka sama dengan apa yang mereka ucapkan. Berkata Imam Ar-Rabi' bin Anas rahimahullah, orang-orang yang istiqamah adalah a'radu amma siwallahi, yaitu mereka yang berpaling meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Berkata Imam Fudail ibnu Iyad
rahimahullah, orang-orang yang istiqomah adalah zahidu fil faniyati wa raghibu fil baqiyati. Mereka yang zuhud dalam kehidupan dunia yang fana, yang sebentar saja, dan mereka berharap pada kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Dan dikatakan orang-orang yang istiqamah adalah istaqamu israran kama istaqamu iqraran, yaitu mereka yang istiqamah dalam kesendirian mereka sebagaimana mereka istiqamah secara terang-terangan. Dan dikatakan pula orang-orang yang istiqamah adalah istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan. Mereka yang istiqamah dalam perbuatan sebagaimana mereka istiqamah dalam ucapan. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah. Inilah balasan bagi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Masih dalam ayat 36, tatanazzalu alaihimul malaikah. Balasan mereka adalah malaikat turun, malaikat datang kepada mereka. Seraya mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi ada 3 berita gembira yang disampaikan para malaikat kepada orang-orang yang istiqamah di dunia. Pertama, alla takhafu, janganlah kalian takut. Yang kedua, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan yang ketiga, berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam tafsirnya, berkata Imam Mujahid, Suddi dan Zaid ibnu Aslam wa ibnuhum, mereka mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat datang kepada mereka orang-orang yang istiqamah indal mauti, ketika kematian datang kepada mereka. Di saat ajalnya menjemput, datang kepadanya kematian, dia akan meninggalkan dunia ini, malaikat turun kepada mereka, mendatangi mereka. Qailin, seraya mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian takut. Kata malaikat, alla takhafu, janganlah kalian takut. Imam Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam menerangkan, yaitu mimma taqdamuna alaihi min amril akhirati, janganlah kalian takut dari perkara-perkara yang akan kalian jumpai dari perkara akhirat nanti. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, ala ma khalaftumuhu min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin aw dainin fa inna nakhlufukum fihi. Janganlah kalian bersedih atas hal-hal yang kalian tinggalkan di dunia, anak, keluarga, harta, utang. Fa inna nakhlufukum fihi,
Sesungguhnya kami akan menggantikan kalian dalam urusan tersebut. Jadi hamba yang istiqomah diberikan kabar gembira, diberikan rasa optimis bahkan ketika dia akan meninggal dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan para malaikat mengatakan, berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Imam Ibnu Katsir menerangkan, fayubashshirunahum bidhahabi syarri wa husulil khairi. Mereka diberikan berita gembira dengan hilangnya keburukan, diampuni kesalahan-kesalahan mereka, dan diperolehnya kebaikan-kebaikan. Dalam hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikah taqulu li ruhil mu'min, sesungguhnya para malaikat berkata kepada ruh seorang mukmin, ukhruji ayyatuhar ruhu tayyibatu fil jasadi tayyibi kunti ta'murinahu. Keluarlah wahai ruh yang baik dalam jasad yang baik yang dahulu engkau menghidupkannya. Tubuh tersebut, jasad tersebut aktif dengan kegiatan ibadah, kegiatan kebaikan-kebaikan. Ukhruji, malaikat mengatakan kepada ruh tersebut, ukhruji, keluarlah engkau, ila rauhin wa raihanin, menuju ketenangan dan kenikmatan, wa rabbin ghairi ghadban, dan Tuhan yang tidak murka. Inilah berita gembira bagi orang-orang yang istiqomah di dunia. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya innal malaikah tatanazzalu alaihim yauma khurujihim min kuburihim. Para malaikat datang kepada mereka orang-orang yang istiqomah. Kapan? Ketika mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, yaitu di hari kiamat nanti. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka, para malaikat akan datang kepada mereka dan menyampaikan 3 berita gembira ini. Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman, beliau mengatakan, Sami'tu Sabitan, saya mendengar Sabit membaca surat As-Sajdah hatta balagha, hingga beliau sampai kepada ayat yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Lalu beliau berhenti kemudian mengatakan, balaghona, telah sampai kepada kami, annal abdal mu'mina, bahasanya hamba yang beriman ketika di dunia dia istiqomah, hina yab'atsuhu Allah taala min qabrihi, tatkala Allah bangkitkan dia dari kuburnya, yatalaqahul malakani alladzani kana ma'ahu fi dunya, maka dia akan didatangi oleh 2 malaikat yang dahulu malaikat tersebut bersamanya di dunia. Fayakulani, dan keduanya mengatakan, kedua malaikat tersebut mengatakan, la takhaf wa la tahzan, janganlah engkau takut dan janganlah bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga
yang telah dijanjikan kepada kalian. Qala, dia mengatakan, fayu'amminu billahi ta'ala khaufahu. Allah rubah keadaannya. Allah ganti rasa takutnya menjadi aman. Wa yuqirru ainahu, dan Allah rubah pandangannya. Pandangannya melihat sesuatu itu sangat menarik, menjadi penyejuk bagi pandangannya, bagi penglihatannya. Fama 'azimatun yakhshan nasu yaumal qiyamati. Tidaklah ada sebuah peristiwa besar yang mengerikan yang ditakuti oleh manusia pada hari kiamat nanti, illa hiya lil mu'min qurratu ainin, melainkan kengerian tersebut bagi seorang mukmin menjadi qurratu ainin, penyejuk mata, hal yang indah dalam pandangannya. Lima hadahullahu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah berikan petunjuk kepadanya. Walima kana ya'malu fi dunya, sebagaimana dahulu amal-amal perbuatan, amal kebajikan yang dia kerjakan di dunia. Jadi sesuatu yang mengerikan di hari kiamat itu menjadi qurratu ainin, penyejuk mata baginya, disebabkan istiqomahnya mereka ketika mereka hidup di dunia. Imam Zaid bin Aslam rahimahullah menerangkan, yubashirunahu inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yub'atsu. Beliau menerangkan, para malaikat memberikan berita gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah. Yang pertama, inda mautihi, ketika kematian mereka, ketika datang kematiannya. Yang kedua, wa fi qabrihi, di dalam kuburnya. Yang ketiga, wa hina yub'atsu, ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Imam Waqi dan Imam Ibnu Zaid menerangkan, al-bushra fi salasati mawatin, berita gembira bagi orang-orang yang istiqomah ada pada 3 keadaan ataupun 3 tempat. Yang pertama, indal mauti, ketika kematian datang kepada mereka. Wa fil qabr, yang kedua di dalam kubur. Dan yang ketiga, wa indal ba'si, dan ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Lalu ayat yang ke-31, Allah Ta'ala berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Inilah ucapan, perkataan para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah. Malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian. Jadi malaikat menjadi wali. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian, yaitu pelindung-pelindung kalian. Jadi wali di sini dalam terjemahan Al-Quran yaitu pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam tafsirnya, ay taqulul malaikatu lil mu'minin indal ihtidar. Para malaikat berkata kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman, ketika datang kematian mereka, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, qurana'ukum fil hayati dunya. Qurana, yaitu kami adalah orang-orang yang membersamai kalian.
menemani kalian dalam kehidupan dunia. Nusaddidukum, kami meluruskan kalian, mengajak kepada yang benar, jalan yang lurus. Wa nuwaffiqukum, dan kami memberikan taufik, memberikan kemudahan, memudahkan kalian. Wa nahfadzukum, dan kami menjaga kalian bi amrillahi, dengan perintah Allah. Wa kadzalika, dan demikian pula nakunu ma'akum fil akhirati, kami, kata para malaikat, kami bersama kalian di akhirat. Nu'annisu minkumul wahsyata fil kuburi, kami para malaikat menjadi penghibur bagi kalian dari rasa kesepian di dalam kubur. Wa indan nafkhati fis suri, dan ketika ditiupkannya sangkakala. Wa nu'amminukum yaumal ba'thi wan nusyur, dan kami memberikan rasa aman bagi kalian di hari kebangkitan, di hari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Wa nujawizu bikum as-siratal mustaqim, dan kami membantu kalian untuk melewati as-siratul mustaqim. Wa nuwassilukum wa nusilukum ila jannatin na'im, dan kami membawa kalian hingga ke dalam neraka, ke dalam surga jannatin na'im. Betapa bahagianya orang-orang yang istiqomah di dunia ini. Di akhirat pun akan ditemani oleh para malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian nanti orang-orang yang istiqomah di dunia memperoleh apa yang kalian inginkan. Imam Ibnu Katsir menerangkan, ay fil jannati min jami'i ma takhtaruna, di dalam surga dari seluruh kenikmatan yang kalian pilih, yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian memperoleh apa yang kalian inginkan, yang kalian minta. Imam Ibnu Katsir menerangkan, ay mahma talabtum wajadtum wa hadara baina aidikum, apapun yang kalian minta dari kenikmatan surga niscaya akan kalian peroleh. Wa hadara baina aidikum, dan akan hadir, akan ada, akan tersedia di antara kalian. Kama ikhtartum, sebagaimana pilihan kalian. Lalu ayat yang berikutnya, nuzulan min ghafurir rahim, ayat yang ke-32. Semua itu adalah nuzulan, hidangan, jamuan bagi kalian dari Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Mawsu'atut Tafsir Al-Ma'thur, dalam Mawsu'atut Tafsir Al-Ma'thur menerangkan, yaitu firman Allah Ta'ala, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Para malaikat mengatakan, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah mengatakan, nahnu awliya'ukum, yaitu nahnu rufaqa'ukum, kami adalah orang-orang yang menemani kalian fid dunya. La nufarikukum, kami tidak akan meninggalkan kalian hatta nadkhula ma'akumul jannah, hingga kami masuk surga bersama kalian. Imam Ismail As-Suddi mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, yaitu
nahnul hafadhah, kami adalah para malaikat penjaga, alladzina kunna ma'akum fid dunya, yang dahulu kami bersama kalian di dunia, wa nahnu awliyaukum fil akhirati, dan kami adalah pelindung-pelindung kalian di akhirat. Berkata Imam Muqatil bin Sulaiman, taqulu al-hafadhah yawma idzin lil mu'minin, para malaikat penjaga pada hari kiamat nanti berkata kepada orang-orang yang beriman, nahnu awliyaukum fil hayati dunya, kami adalah aulia kalian, penolong-penolong kalian, al-yaum pada hari ini, wa fil akhirah walakum fiha, dan di hari akhirat kelak, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan, yang kalian minta, ay fil jannati, di dalam surga. Inilah balasan di dalam 3 ayat ini, surah Fussilat ayat 30, 31 dan ayat 30, 31 dan 32 membicarakan tentang orang-orang yang istiqomah dan balasan bagi mereka di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Katakanlah wahai Muhammad, Qul ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hambaku orang-orang yang beriman. Imam At-Tabari menerangkan dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, wa sadaqu rasulahu, dan membenarkan rasulnya, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Imam At-Tabari dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan Al-Baghawi menerangkan, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, bi ta'atihi wajtinabi ma'asihi, dengan mentaatinya dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Dan ini merupakan salah satu ciri orang-orang yang istiqomah, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan di dunia ini, hasanah, bagi mereka hasanah, kebaikan. Imam At-Tabari menerangkan hasanah, kebaikan, fil akhirati, di hari akhirat, berupa al-jannah, berupa surga. Hasanah fi dunia, kebaikan bagi mereka di dunia, berupa as-sihhatu wal afiyatu, kesehatan dan ampunan. Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka ampunan. Wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah luas. Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun menerangkan, salah satu tafsirannya adalah wa rizqullahi wasi'un, rizki Allah luas bagi hamba-hambanya. Innama
yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Siapakah orang-orang yang bersabar dalam ayat ini? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menerangkan orang-orang yang bersabar dalam ayat ini adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa membutuhkan kesabaran. Mereka bersabar meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, menahan syahwat mereka sejak fajar, sejak subuh hingga terbenam matahari, hingga maghrib. Semua mereka lakukan karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mendapatkan pahala yang sangat besar, yang tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, dengan bilangan tertentu. Hal ini dipertegas dengan sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amal Bani Adam, manusia, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan dibalas hingga 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Jadi pahala puasa tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Pahalanya sangat besar. Illa sauma, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasanya untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Yadau ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatku karena aku. Inilah balasan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam melaksanakan fariidhah, kewajiban-kewajiban dia kepada Allah. Di antara kewajiban tersebut adalah dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dia kepada Allah, wahtisaban, ada keikhlasan dalam dirinya. Puasanya itu ikhlas karena Allah semata, berharap pahala dari Allah, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, qala ahlul ilmi, berkata para ahli ilmu, kullu ajrin yukalu kailan wa yuzan waznan. Setiap pahala ditakar dengan takaran dan ditimbang dengan timbangan. Illa saumah, kecuali puasa. Fa innahu yuhtha haswan wa yughrafu gharfan. Sesungguhnya pahala puasa itu ditebar, diberikan sebanyak-banyaknya
dan dituang sebanyak-banyaknya. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang pahalanya tidak dibatasi dengan bilangan tertentu dan juga tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Akan tetapi pahala-pahala ini bisa gugur, bisa hilang disebabkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini kita sebutkan ciri-ciri orang-orang yang istiqomah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Qurtubi mengatakan tafsiran orang-orang yang istiqomah adalah sebagaimana perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang yang istiqomah adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an, yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak menjadikan seorang pun sebagai tandingan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir Allah taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya Rasul dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, niscaya Allah mencintai perjumpaan dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Sebaliknya barang siapa benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Maka kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah sehingga kita termasuk dalam barisan hamba-hamba yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin. Kajian kita berakhir. Semoga ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini menjelang berbuka bermanfaat, menambah takwa kita kepada Allah, menambah iman kita kepada Allah. Innamal ilmu al khasyatu, bahwasanya ilmu itu adalah al khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.